Isyanla isteyefte façardin. Salam, saya Hendrik Kusendi, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Habibura. Di sini saya hendak membahas tentang dispensasi dari selibat. Pertama-tama kita harus memahami apa itu dispensasi dan juga selibat. Dispensasi adalah izin resmi yang diberikan oleh otoritas gereja untuk membebaskan seseorang dari kewajiban tertentu. Dalam hal ini, dispensasi dari selibat membolehkan seorang imam untuk menikah. Selibat dalam konteks gereja Katolik, selibat adalah komitmen untuk tidak menikah. Jadi, ini merupakan salah satu syarat bagi para imam hidup selibat demi kerajaan surga. Yang berikutnya, proses permohonan dispensasi. Seorang imam yang merasa perlu untuk meminta dispensasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada uskup diosesannya. Permohonan ini harus jelas dan mencakup alasan yang mendasari keinginan tersebut. Jadi para imam diharapkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis. Jadi tidak secara lisan, namun secara tertulis kepada uskup diosesan. Uskup akan mempertimbangkan berbagai alasan yang bisa meliputi situasi pastoral, alasan kesehatan, atau kondisi pribadi lainnya yang membuat imam tersebut merasa tidak dapat memenuhi kewajiban selibat. Alasan untuk dispensasi harus kuat dan juga dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini tidak sembarangan dan mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Uskup mungkin akan mengadakan pertemuan dengan imam untuk memahami situasi secara lebih mendalam. Ini adalah kesempatan bagi imam untuk menjelaskan motivasinya dan juga berdiskusi mengenai pilihan-pilihan yang tersedia. Perlu ada perbincangan, ada diskusi antara imam dan uskup, yakni uskup diosesan. Keputusan. Setelah mengevaluasi permohonan, uskup akan membuat keputusan. Jika permohonan disetujui, dispensasi akan dikeluarkan secara resmi dan imam akan dapat menikah. Jika ditolak, imam tetap terikat pada janji selibatnya. Kita bisa lihat bersama dalam rujukan kanon yang mana sudah sangat jelas disusun dalam kanon. Kita bisa melihatnya dalam kanon 277, 278, 292. Misalnya, di kanon 277 paragraf pertama menegaskan bahwa semua imam diharuskan hidup selibat. Tetapi KHK 277 paragraf kedua mencantumkan kemungkinan dispensasi dalam situasi tertentu. Yang berikutnya menyangkut pengunduran diri dari imamat. Jadi kita pertama harus mengerti pengertian dan dasar hukumnya dulu. Pengunduran diri dari imamat adalah keputusan resmi seorang imam melepaskan statusnya sebagai imam. Ini berbeda dari dispensasi yang lebih pada izin untuk menikah. Jadi kita harus bisa membedakan pengunduran diri dari imamat dan juga dispensasi yang diajukan. Yang berikutnya KHK 290 menyatakan bahwa seorang imam dapat mengundurkan diri, tetapi harus dilakukan dengan izin dari uskup atau otoritas yang berwenang. Jadi dalam proses pengunduran diri ada tahap-tahapan yang harus dijalankan atau dilakukan oleh seorang imam itu sendiri. Yang berikutnya nyangkut proses pengunduran diri. Ada pertama permohonan tertulis.
imam yang ingin mengundurkan diri harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada uskupnya. Permohonan ini harus mencakup alasan yang jelas dan kuat untuk keputusan tersebut. Jadi para imam harus melewati tahap-tahap sebagai berikut yang seperti saya jelaskan, bahwa harus membuat pengunduran diri itu dengan permohonan secara tertulis kepada uskupnya. Jadi para imam atau imam tersebut tidak mengambil jalan lain membicarakan hal itu secara langsung. Harus dilakukan secara tertulis kepada uskupnya. Pertimbangan alasannya, bahwa alasan yang mungkin mendasari pengunduran diri bisa sangat bervariasi, termasuk alasan kesehatan, perubahan panggilan, atau situasi pribadi yang membuatnya sulit untuk melanjutkan tugas imamatnya. Uskup akan mengevaluasi alasan ini dengan hati-hati, mempertimbangkan dampaknya terhadap diri imam, komunitas, dan gereja secara keseluruhan. Uskup dapat mengundang imam untuk berdiskusi lebih lanjut tentang keputusan tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa imam tidak mengambil keputusan ini dengan terburu-buru dan telah mempertimbangkan semua aspek. Kita masuk pada pembahasan berikut, keputusan resmi. Nah, di sini dijelaskan jika uskup setuju dengan pengunduran diri, keputusan akan diumumkan secara resmi. Dalam hal ini, imam tersebut tidak lagi memiliki kewajiban sebagai imam dan tidak lagi dapat merayakan sakramen. Keputusan resmi dari uskup bahwa imam tidak melaksanakan tugasnya untuk merayakan sakramen. Konsekuensi dan tindak lanjut. Setelah pengunduran diri, imam harus memahami bahwa ada konsekuensi baik secara spiritual maupun sosial. Tindak lanjut pastoral mungkin diperlukan untuk mendukung imam dalam transisi ini. Ada tindakan lanjut yang harus dilakukan dalam proses ini. Kita bisa lihat bersama apa yang telah saya bahas. Tentu kita masuk pada rujukan-rujukan dalam kitab hukum kanonik itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bersama dalam KK 290 dan 291 mengatur tentang pengunduran diri dari imamat. Ini mencakup syarat dan prosedur yang harus diikuti serta perlunya izin dari uskup. Semua hal dalam kaitannya dengan imam, entah dispensasi, pengunduran diri dari imamat, perlu ada diskusi atau melalui uskup tersebut atau uskup dalam keuskupan tersebut, uskup diosesan. Hal-hal itu yang perlu diperhatikan dalam mengajukan dispensasi dan juga pengunduran diri dari imamat. Sekian dari saya, semoga apa yang saya bahas menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan sebagai mahasiswa, dalam hal ini di kampus SDFT Fajar Timur. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Fajar